B2 kali A2 dikali cos theta 2 gitu kan, per ini B1 A1 cos theta 1. Tetanya berubah nggak? Kalau nggak ada keterangan ya dianggap tidak berubah, boleh dicoret. Udah, berarti flux 2 sama dengan flux satunya kan flux ya, sama dengan B2-nya 1/2B dikali 2A per B ini A, coret. Sama dengan 1 kan? Iya, berarti flux 2 sama dengan flux 1. Ini kan pindah ke sana ya. Bisa. Jadi ternyata setelah B-nya diganti jadi setengahnya, terus A-nya dijadikan 2 kali, fluxnya tetap. Saya. Oke, berikutnya untuk medan magnetik. Ini materi yang ada di sini yang penting-pentingnya saja. Ya, sisanya nanti tambahan. Ya, untuk apa namanya? Untuk awalan, maksudnya materi awal, intronya saya anggap ya sudah tahu, karena kan tentang magnet kalian sudah tahu kan ya? Ya, kalau magnet ada kutub apa? Iya, utara sama selatan. Terus kalau di kutub utara, arah garis gaya magnetnya masuk atau keluar bidang? Arah keluar ya? Iya, di kutub utara dia arahnya keluar. Dulu nih kalau di SMP kan nih belajar begini ya? Iya. Kemarin di videonya juga sudah ada, di kutub selatan dia masuk, gitu kan? Nah, ini masuk semua arahnya, gitu kan, muter tuh dari utara masuk ke selatan, gitu ya. Nah, terus berarti kalau yang di sini ada kutub selatan lagi nih utara, berarti yang terjadi jadinya gimana? Tarik menarik apa tolak menolak nih? Menolak kan, di sini dia masuk juga kan, ke sini ya, selatan berarti tolak menolak, gitu ya. Untuk ini paham? Berikutnya untuk induksi magnet itu ada hubungannya dengan arah ini tadi ya. Oke, untuk induksi magnet ada, ini mah pelajaran SMP lah ya. Oke. Yang kedua, materinya tentang induksi magnet atau kuat medan magnet atau medan magnetik, itu sama aja sebenarnya. Induksi magnet. Simbolnya B. Ya. Jadi ini boleh disebut boleh induksi magnet, boleh medan magnet, boleh kuat medan magnet. Yang di rumah udah banyak nih yang bergabung. Coba saya mau lihat mukanya yang di rumah. Videonya di on. Ya. Oke, sekalian saya absen dulu deh yang di rumah ya. Nah, kalau di ujung doang masuknya. Marsha. Videonya, Ca. Messi. Hadir, Bu. Mugit. Hadir, Bu. Fakih. Ini Fakih masih deh, nggak pernah masuk deh. Rizky Anugrah. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Nabila Putri. Nabila? Nggak ada. Nur Intan? Hadir, Bu. Rahma? Hadir, Bu. Rahma? Hadir, Bu. Safania? Hadir, Bu. Tania? Hadir, Bu.
Siti Salvianisa. Hadir, Bu. Syafitri. Hadir, Bu. Yudai. Hadir, Bu. Ya. Vanessa. Hadir, Bu. Ika. Hadir, Bu. Ito. Hadir, Bu. Oke. Oke, yang di rumah ada yang mau ditanya sebelum saya lanjutkan? Enggak? Oh, diam aja dah. Yang di rumah ada yang mau tanya enggak? Enggak? Enggak ya? Yang di rumah ditanya diam aja dah. Kedengeran nggak sih? Nggak saya mute kan ya? Ya kedengeran orang tadi ini ya. Yang di rumah ada yang mau tanya enggak? Enggak, Bu. Nah, Ya, belum, Bu. iya. Oke, saya lanjutkan. Oke, untuk induksi magnet, ya ini ada 4. Ya, yang pertama itu untuk induksi magnet pada atau kuat medan magnet pada kawat lurus panjang gitu ya, pada kawat lurus berarus. Belum kan ya? Kirain udah habis. Pada kawat lurus. Ya, berarus listrik pastinya. Jadi kalau misalkan seperti ini, itu maksudnya di sini misalkan ada kawat lurus, ya diberikan listrik, misalkan arahnya ke atas. Terus pada jarak A dari kawat tersebut itu terdapat sebuah titik, misalkan titik ini adalah titik P, ya. Maka titik P ini akan merasakan pengaruh medan magnet dari kawat berarus listrik ini, gitu ya. Nah, seberapa besar pengaruhnya itu, yaitu sebesar B sama dengan mu0 kali N. N ini jumlah kawat listriknya, ya. Jadi kalau 1 ya tinggal masukin N-nya 1, jadi tinggal mu0 I per 2 pi per 2 pi A. Ya. Moni per 2 pi A. Ya, ini untuk kawat lurus berarus, ya. Nah, di sini N-nya tadi saya bilang tergantung banyaknya kawatnya, mu0-nya adalah tetapan besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7. Ya, Weber per ampere meter. Gitu. I-nya apa? I-nya kuat arus listrik. A-nya adalah jarak antara si kawat berarus dengan titiknya. Sampai situ paham? Nah, untuk induksi magnet itu ada arahnya. Dan arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Jadi yang di rumah bisa tolong perhatiin juga. Ya. Oke, untuk kaidah tangan kanan, jadi misalkan ini si kawat lurusnya, gitu ya. Terus ini adalah bidangnya. Oke, ini misalkan bidang, ini si kawat lurusnya. Nah, terus arah arus listriknya kalau di situ saya gambarkan arahnya ke arah atas. Ya, berarti arah arus listrik itu arah jempol. Ya, terus arah induksi magnetnya itu nanti ininya, putaran 4 jari sisanya. Ya, jadi kalau modelnya seperti yang saya gambar, maka I-nya arahnya ke atas, titiknya kan adanya di sebelah kanan ya. Nah, berarti dia masuk apa keluar bidang? Iya, dia masuk menembus si bidang kertasnya, paham ya? Gimana gitu? Jadi kalau misalkan dia menembus ke arah sana, menjauhi kalian, berarti dia masuk bidang kertas. Ya, kalau
nembusnya dari arah sini ke arah kita, berarti keluar bidang kertas. Paham? Ya, jadi misalkan ini ada kertasnya lah begitu. Ini si kawat berarusnya tadi. Nah, arah arus listriknya itu yang digambarkan arahnya ke atas ya. Titiknya adanya di sebelah kanan. Sebelah kanan berarti di sini dia arahnya menembus masuk bidang kertas. Kalau titiknya di sebelah kiri berarti di sebelah kiri dia menembus keluar bidang kertas, mendekati kita gitu kan ya? Ya, menembus keluar. Jadi kalau di kanan ini berarti di sini simbolnya dia X. X ini berarti dia masuk bidang kertas. Kalau titiknya misalkan di sini, ini misalkan ada titik R, berarti di titik R dia keluar. Kalau keluar tandanya titik. Sampai situ paham? Paham. Oke, kalau paham saya lanjut ke soal. Contohnya ada di... Oh, itu aja deh, coba itu ya. Oke, contoh 3.1. Halaman 65. Ya, di situ kan ada tuh sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar I-nya 2 ampere. Tentukan besarnya induksi magnetik pada sebuah titik yang berada sejauh 10 cm di sebelah kanan kawat. Jika arah arus pada kawat ke atas, kemana arah induksi magnetiknya? Udah. Oke, ini titik P lah anggap misalkan. Terus jaraknya tadi 10 cm. Ya. Berarti tinggal masukin aja B sama dengan mu 0 I, karena kawat satu N-nya nggak saya masukin, nggak apa-apa, berarti 2pi kali A. Berarti 4pi kali 10 pangkat min 7 kali A-nya 2, gitu kan ya, per 2pi kali A-nya berapa? A-nya ini kan 10 nanti diubah ke meter berarti ya min 1. Ini 2pi sama 4pi tinggal 10 pangkat min 6. Ini kan min 7. Min 1-nya naik. Ya, berarti jadi min. Bisa satuannya Tesla atau Weber per meter persegi. Iya, 2 kali 2 kan? 4. Ya, benar? Oh, ngerti? Udah bisa ulangan? Yang kemarin aja belum benar ya? Banyak yang nyontek kayaknya tuh. Ya, nggak ngitung udah jawab semua. Hah? Apa? Oke, ada yang ngitung? Ada. Oh, ada. Iya, kemarin tuh saya kayaknya lupa checklist inian. Jadi tuh pas keluar langsung keluar nilainya kan sama jawabannya. Iya, on banget saya pas saya lihat, astagfirullah. Biasanya saya checklist. Iyalah. Makanya nanti reviewnya kan nanti nilainya belakangan. Iya, dan itu ternyata ada yang ngasih di awal-awal tuh udah ada yang ngisi, udahlah. Ya, ntar kita ulangan lagi ya. Ganti angka enak ya? Kenapa sih emang Mama? Hah?
Tapi gampang kan? Gampang-gampang kan kemarin? Tapi kemarin. Setengah jam, jadi 2 jam dong kamu ulangan. Iya kan? Tapi kan yang itu cuma sampai jam ini doang, jam 4 yang PG. PG malah 3:30. Iya, PG cuma sampai 3:30. Iya kan sejam setengah, bener dong. Tambah lagi setengah jam, jadi 2 jam ulangannya. Mama bisa 10 menit. Aduh. Nyari-nyarinya ya. Ya udah ntar di sini aja lah ulangannya ya. Kalau udah masuk. Iya. Pokoknya ntar gitu lah. Jadi masuk sini saya kasih soal di sini kamu tulis kumpulin gitu. Kayaknya lebih enak. Ada lagi open book. Ya, aduh, nih heran deh. Saya udah lama kan ulangan nggak diliatin gurunya kan? Dan kalau pas kita di rumah aja tuh pas bagian PTMP baru. Yang B diem aja tuh. Oke. Nggak ada yang protes kan yang B? Iya tuh yang B nggak protes ya katanya ya. Fix ya. Ya ulangannya berarti pas yang Enggak, Bu. Masa gitu, Bu? baru buka suara. Oke. Contoh berikutnya ada di halaman 76 nomor 3. Jadi kita bahas dulu contoh-contoh yang kuat medan magnet pada kawat lurus berarus listrik gitu ya. Untuk nomor 3-nya, 2 kawat masing-masing mengalirkan arus listrik I1 1 ampere, I2 2 ampere. Seberat 4 cm dari kawat pertama dan 2 cm dari kawat kedua. Besar dan arah induksi magnetik di titik P yang ditanya. Jadi ini nomor 3 halaman 76. Ya. Jadi ini ada 2 kawat. Ini itu 1 ampere. Terus di sini ada I2 arahnya ke bawah. Ya, arah arusnya. Ya, I2-nya 2 ampere. Terus jarak di sini ada titik P. Titik P ya. Nah, jarak dari ini ke sini 2 cm. Dari sini ke sini 4 cm. Terus yang ditanya di titik, ya udah 10 menit. Ya, mohon maaf ya, entar tinggalan dikit. Nah, yang ditanya di sini sama kayak kemarin. Jadi kalau kemarin kan kalau ada lebih dari 1 muatan, ya maka akan mempengaruhi, ya kan? Nah, di sini ada 2 contohnya. Ada 2 kawat berarus listrik, maka di titik ini dia dua-duanya akan ikut akan mempunyai pengaruh masing-masing. Gitu ya. Coba yang kawat 1 terhadap titik P, arahnya masuk atau keluar? Masuk ya, dari kawat 1 ke titik P arahnya masuk. Terus ini berarti saya kasih nama B1. Nah, terus yang kawat 2 berarti kawat 2-nya keluar. Bisa? Iya. Oh, ya mengerti. Jadi kalau arah arusnya ke bawah, yang I2 ya berarti gini. Berarti di sebelah kanan kan dia jadi keluar. Iya. Ya kalau arahnya ke atas di sebelah ini kan titiknya di sebelah kanan. Kalau di arah I-nya ke atas ya
di sebelah kanan ya berarti masuk bidang kertas. Paham? Yang di rumah paham? Kok nggak ada yang jawab? Paham, Bu. Paham ya? Oke, ini berarti yang B2 arahnya ke keluar. Ya, kan I-nya gini, terus di sebelah kanan ya berarti dia menembus keluar bidang kertas. Hah? Ya, ini kan nih ceritanya nih bidangnya nih. Ya kan? Kalau I-nya ke bawah berarti kan di sini dia menembus keluar bidang kertas kan? Kalau I-nya di sini misalnya di sebelah kanan ya berarti dia menembus masuk. Ya, kalau di sini dia menembus keluar kan? Paham? Ya, anggap aja ada kertasnya di sini. Ya, anggap sini ada kertasnya. Nah, kalau lihat sekarang tandanya beda kan? Yang satu titik, yang satu silang. Kalau tandanya beda berarti harus ditambah apa dikurang? Ini yang B2-nya nih. B2 tadi arahnya keluar kan? Menembus keluar bidang kertas. Jadi kalau keluar bidang kertas itu mendekati kita ya anggapannya kan? Ya, kalau masuk bidang kertas berarti arah tangan, putaran tangannya menjauhi kita. Ya, kalau masuk begini berarti masuk nih. Ya. Kalau gini ke sini berarti masuk, arahnya ke sini. Kalau sini sebelah sini masuk. Ya kan? Kalau sebelah kanannya ke sana kan? Keluar. Masuk, sorry maksudnya. Jadi keder sendiri saya. Nah, ya berarti ini masuk, yang ini keluar. Karena beda tanda berarti nanti B-nya dikurang. Yang mana dikurang yang mana? Biar hitung dulu B-nya. Ya, jadi lebih mudahnya menentukannya ya yang besar dikurang yang kecil, nanti arahnya ya mengikuti nilai yang lebih besar gitu. Tapi sebenarnya boleh misalkan, Bu, pokoknya saya yang masuk dikurang yang keluar. Ya. Nanti kalau hasilnya negatif ya berarti ikut yang keluar gitu kan, sama aja. Pokoknya itu mah gampang-gampangnya kalian aja, gampangnya gimana. Oke, berarti sini cari dulu B1. B1-nya dapatnya berapa? Rumusnya apa? Mu 0 I kali I1 per 2Pi kali A1. Mu 0-nya 4Pi kali 10 pangkat min 7 dikali 1 per 2Pi kali jaraknya 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Sentimeter diubah ke meter. Iya. Kali 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi berapa nih? 4Pi coret. Tinggal setengah 0,5 ya. 0,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, terus B2. B2-nya sama berarti mu 0 kali I2 per 2Pi kali A2. Ya, gampang kan? Ya, 4Pi kali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 2Pi kali 2 kali 10 pangkat min 2. Berapa jadinya? 4Pi habis. Tinggal 2 kali 10 pangkat min 5. Satuannya Tesla. Jadi B totalnya adalah mana? B totalnya berarti yang mana yang lebih besar? B2 ya. Berarti B2 dikurangi B1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 dikurang 0,5 kali 10 pangkat min 5. Yang harus diingat, untuk penjumlahan pengurangan bilangan eksponensial pangkatnya harus sama, baru bisa ditambah atau dikurangi. Jadi kalau misalkan satunya min 6, satunya min 5 nggak bisa dijumlah, harus disamain dulu ya. 2 dikurangi 0,5
Iya, jadi jawabannya 1,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla, arahnya ikut B2, berarti B2 ke keluar. Sip? Gampang lah ini mah. Ya, ini gampang bener tuh Kak. Pokoknya kawat melingkar berarus listrik, cuma tinggal masukin rumus. Maksudnya nggak ada yang terlalu, ya paling ini kalau kayak gini kan. Terus contoh lagi, halaman nomor satunya. Oke, jadi di situ dua kawat lurus sejajar, masing-masing berarus I1 3, I2-nya 12 dengan arah arus sama. Jarak antara kedua kawat 30 cm. Letak titik yang berada di antara kedua kawat yang memiliki induksi magnetik 0 diukur dari kawat pertama. Jadi ini ada halaman. Jadi contoh-contohnya paling soal-soalnya modelnya ya kayak tadi ada penjumlahan pengurangan. Kalau tadi tandanya sama, misalkan dua-duanya silang berarti ditambah. Atau dua-duanya titik juga berarti ditambah ya. Kalau beda baru dikurangi. Oke, halaman 75. Ya. Itu nomor 1. Ada dua kawat lurus. Masing-masing arus listriknya 3 dan 12, arah arusnya sama. Ya, anggaplah saya kasih dua-duanya arahnya ke atas. Bebas mau arahnya dua-duanya ke bawah boleh. Ini I1, ini I2. Jarak antara kedua kawat 30 cm. Nah, letak sebuah titik yang berada di antara kedua kawat. Jadi di antara dua kawat ini ada titik. Misalkan anggaplah titik P. Ya. Terus yang ditanya ini jaraknya berapa dari kawat pertama? Berarti jarak ini ke sini berapa nih? Iya, 30 min X. Bisa ya ngerjainnya berarti diapain? Yang ditanya mintanya B di titik P harus sama dengan 0. Lihat, B di titik P itu totalnya dari mana sama mana? Yang I1, dari I1 berarti B-nya masuk atau keluar? Masuk, berarti ini silang untuk B1, B2-nya keluar. Oke, berarti keluar untuk si B2. Gitu ya. Berarti ditambah apa dikurang? Dikurang. Misalkan saya masukin, karena ini kan saya belum tahu nih mana yang lebih besar, B1 dikurangi B2 sama dengan Iya.
Bu, ini ke-mute nggak sih, Bu, suaranya? Mohon maaf ya Allah. Oh ya, yaudah yang buat yang di rumah spesial. Ya, jadi ini tadi I1, I2 arahnya ke atas, I1-nya kan 3 ampere. Ya, ini tadi ada di halaman 75 ya. Nomor 1. I1-nya 3 ampere, I2-nya 12 ampere. Ya, itu arahnya karena bebas berarti saya nentuinnya dua-duanya ke atas. Nah, tadi dapat B1-nya arahnya masuk ya di titik P, B2-nya arahnya keluar. Yang diminta tentukan letak ya dari kawat pertama agar kuat medan magnet di titik P sama dengan 0. Nah, di titik P kan tadi ada 2 medan magnet ini kan? Makanya di sini dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena tandanya berbeda nih. Tadi satu titik, satunya silang. Berarti B1 min B2 sama dengan 0, berarti B1 harus sama dengan B2. Terus tinggal masukin rumusnya, mu 0 I1 per 2 pi A1, yang B2-nya mu 0 I2 per 2 pi kali A2. Mu 0 sama 2 pi-nya sama, coret, tinggal masukin I1-nya 3, I2-nya 12, X1-nya, A1-nya adalah X, A2-nya 30 min X. Terus tinggal dikali silang, dapat X-nya 6 cm. Itu dari kawat pertama. Berarti kalau dari kawat keduanya berapa jaraknya? Ini berarti X1 ya? X-nya, iya. Berarti kalau jaraknya dari kawat kedua berapa? Iya, ini dari kawat 1. Sip, pintar. Gampang kan ya? Harus ada apa? Gambar sendirilah nanti ya. Emang harus ada sketsanya. Ya. Oke, berikutnya tinggal 4 menit ya. Ya udahlah. Ya berarti berikutnya nanti medan magnet di sekitar kawat melingkar, solenoida sama toroida. Jadi sebenarnya kalau materi ini hanya tinggal kalian input dari soal ke rumus gitu aja. Ya paling pengertiannya cuma begitu. Terus nanti sama gaya Lorentz ya. Kalau gaya Lorentz nanti sama kaidah tangan kanan, cuma ada I, B sama F. Ya, jadi begini modelnya. Atau begini boleh, ini I-nya, ini B-nya, F-nya itu tembus keluar dari telapak tangan. Itu nanti. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, ntar dulu. Untuk Waalaikumsalam. latihan, sebentar, latihannya yang uji kompetensi 3.2, nomor 1, ya, dicoba. Sama nomor 2. Oke, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kembali.